Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime tentunya. Nah, anime mungkin memiliki berbagai genre dan kisah yang ditujukan kepada beberapa kalangan tertentu guys. Namun, genre yang bisa terbilang dapat menyatukan berbagai pecinta anime adalah anime yang bergenre ecchi. Karena itu, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa elemen fanservice menjadi salah satu alasan mengapa para otaku menonton anime. Nah, contohnya kayak kalian pastinya. Namun tentu saja anime akan terasa membosankan jika isi anime itu hanya fanservice aja. Mungkin sih mungkin. Nah, singkatnya sih, anime ecchi ini biasanya adalah aliran atau gaya anime yang memiliki satu tokoh utama, biasanya pria, yang dikelilingi oleh dua atau lebih tokoh utama lainnya guys, yang biasanya cewek. Intinya biasanya cowok yang dikejar-kejar banyak cewek gitu pokoknya. Nah, intinya supporting karakternya semuanya suka sama si MC atau main karakternya guys. Nah, pada video kali ini saya sudah merangkum guys, yaitu 8 anime genre komedi ecchi yang terbaru pada fall 2021 ini guys, yang tentunya memiliki alur cerita yang menarik serta lucu juga. Nah, pastinya untuk kalian yang suka dengan anime ini atau genre ini cocok banget nih untuk kalian tonton. Nah, tapi sebelum video dimulai jangan lupa guys, klik tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan loncengnya agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya tentunya. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Getsuyobi no Tawawa Season 2. Nah, beberapa kabar yang lalu, situs resmi adaptasi anime ini mengkonfirmasi rumor terkait produksi untuk musim keduanya guys. Dan ternyata anime sudah rilis beberapa hari yang lalu guys, di fall 2021 ini. Nah, untuk anime ini sendiri sih bercerita tentang seorang gadis muda dengan OP besarnya yang setiap hari Senin selalu menghibur karyawan kantor di sela-sela kesibukan mereka di hari Senin guys. Nah, jadi ceritanya ini adalah seorang pekerja kantoran yang tiap hari Senin selalu merasa muak dengan rutinitasnya tiap minggu, apalagi di awal di Senin tentunya. Semuanya terasa berat, sama aja sih pekerja sama anak sekolahan Senin itu berat banget ya kan. Lalu suatu ketika si pekerja ini disebut saja Onisang ini tidak sengaja ditabrak oleh dua buah gunung seorang siswa SMA yang menyebabkan harus dirawat di rumah sakit. Bagai sudah jatuh, tapi malah untung karena kejadian itu Onisang ini dekat dengan siswa SMA itu guys, yang kita sebut aja bernama Ai-chan. Jadi tiap hari Senin mereka sering bertemu di stasiun kereta. Nah, karena Senin adalah awal pekan yang menyebabkan kereta selalu penuh, maka tugas Onisang ini melindungi Ai-chan. Tentu saja jualan utama di sini adalah para cewek ya dengan body aduhai guys, serta montok pastinya. Nah, bagaimana kehidupan Ai-chan di sekolah yang harus membawa gunung setiap harinya? Tentu memberikan pengetahuan bagi para laki-laki bahwa bawa-bawa gunung tiap hari itu capek juga coy. Jadi bagi para cewek yang ukurannya tidak terlalu besar, jangan berkecil hati dulu. Serta baik yang kecil maupun yang besar ada kekurangan dan kelebihannya sendiri guys. Nah, untuk yang mau nonton ini mata dijaga guys, karena angle dari kameranya mungkin membahayakan juga. Yang kedua, Komi-san wa Komi Usou Desu. Nah, anime ini merupakan sebuah manga yang menceritakan tentang Komi Souko, seorang pelajar sekolah menengah yang menjadi primadona di sekolahnya guys. Namun, dia memiliki masalah dalam berkomunikasi dengan banyak orang. Nah, di sini yaitu Tadano Hitohito yang merupakan seorang pelajar biasa di sekolah itu dan kebetulan berada dalam kelas yang sama dengan Komi. Nah, kemudian dia memutuskan untuk membantu Komi untuk mencapai impiannya untuk mendapatkan 100 teman. Nah, suatu hari tersingkir secara tidak sengaja, Hitohito kemudian terbangun karena suara meong. Nah, dia berbohong bahwa dia tidak mendengar apa-apa yang menyebabkan Souko melarikan diri. Tapi sebelum dia bisa melarikan diri, Hitohito menduga bahwa Souko tidak bisa berbicara dengan orang lain dengan mudah. Bahkan, dia tidak pernah bisa membuat satupun teman. Kemudian Hitohito memutuskan untuk membantu Souko dengan tujuannya mendapatkan 100 teman sehingga dia dapat mengatasi gangguan komunikasinya guys. Yang ketiga, Gokusofudo Season 2. Nah, pastinya kalian udah pada nonton nih anime yang kocak yang satu ini. Nah, di sini si Tatsu, pemimpin yakuza terkenal dan ditakuti yang dijuluki naga abadi, pensiun dari sindikat kejahatan dan menjadi ayah rumah tangga untuk membantu istrinya yaitu Miku guys. Nah, anime ini menampilkan berbagai latar komedi yang serta menampilkan aktivitas domestik Tatsu
dan perbedaannya mengintimidasi dengan penampilannya guys, serta berbagai pertemuan dengan mantan kolega dan saingannya di sindikat kejahatan Jepang. Nah, bagian kedua kali ini berlanjut dari bagian pertama guys, dipenuhi dengan berbagai segmen komedi pendek dari kehidupan sehari-hari Tatsu-san atau preman tobat, preman pensiun lah kalau di sini kita. Nah, seperti mengikuti acara pelicur, mengajar seorang ekspatriat memasak barbecue. Nah, berdandan di acara kontes Halloween. Nah, di sini semuanya sudah dikemas dengan menjadi satu guys. Tatsu sebagai bapak rumah tangga, baik dengan kawan maupun lawan Yakuza itu sendiri. Nah, pada akhirnya anime ini adalah anime yang sangat menarik bukan karena visualnya, tetapi karena pembawaan ceritanya yang brilian. Dengan format motion comic yang dibawa jelas, anime ini tidak menonjolkan hal itu. Apalagi dengan format konten episode pendek, menjadikan lebih mudah untuk ditonton dan menghibur. Yang keempat, Miruko-chan. Nah, di sini menceritakan anak yang bernama Miko yang merupakan seorang siswa sekolah menengah yang pada awalnya ia hidup dengan begitu normal serta tenang. Akan tetapi tiba-tiba pada suatu hari ia bisa melihat sosok makhluk gaib yang mengerikan dan juga berbahaya. Nah, di sini karena Miko merupakan gadis penakut, tentu saja ia sangat ketakutan. Kemudian ia pun melakukan berbagai cara supaya hidupnya bisa kembali tenang dan normal. Tetapi semua usaha yang ia lakukan sia-sia saja. Dan pada akhirnya ia memutuskan untuk bersikap tidak peduli dengan makhluk tersebut. Nah, meskipun sesekali ia memperlihatkan ekspresi yang tidak enak, nah selain itu sambil menjaga rahasianya, dia pun harus menjaga teman-temannya dari monster tersebut. Nah, intinya sih untuk anime ini berfokus pada seorang gadis indigo yang menghadapi makhluk gaib dengan cara acuh tak acuh guys, serta kekocakan yang ada di dalamnya. Yang kelima, Senpai ga Uzai Kouhai no Hanashi. Nah, anime ini menceritakan seorang junior yaitu Futaba Igarashi adalah wanita kantor dengan sosok imut yang baru dipekerjakan. Nah, di kantor ia menjadi sangat kesal dengan tingkah seniornya yang bernama Harumi Takeda yang selalu mengganggu dan membuatnya tidak nyaman, tapi dia selalu menemaninya. Nah, dan dia mulai merasa bahwa hatinya perlahan-lahan terbuka untuk seniornya. Dari pertengkaran-pertengkaran yang dilakukan setiap harinya menimbulkan rasa suka kepada seniornya guys. Walaupun beberapa kali menolak, dia tidak bisa memungkiri untuk perasaannya sendiri. Nah, di sini untuk kekocakan yang terjadi di sini sangat seru guys, tapi memiliki alur cerita yang menarik juga. Yang keenam, Taisou Otome Otokibanashi. Nah, anime ini sih mengisahkan tentang seorang anak dari keluarga pedagang kaya raya serta memiliki pengaruh yang kuat, yaitu Tamahiko Shima. Nah, ia merupakan anak kedua dari keluarga Shima. Nah, Tamahiko yang dapat menikmati kekayaan sejak lahir tak memungkiri bahwa dirinya tidak selalu bahagia, bukan perihal harta. Tamahiko ingin mendapatkan kasih sayang dari keluarganya, meski mereka sering meninggalkan dirinya. Nah, seakan tidak diperbolehkan merasakan harapan terwujud, Tamahiko harus rela kehilangan sang ibu dalam sebuah kecelakaan. Tak hanya itu saja, tangan kanan Tamahiko pun juga harus mengalami dampaknya. Ia tidak bisa menggunakan tangan kanannya karena lumpuh sejak kecelakaan yang menimpanya. Nah, keputusasaan yang dirasakan Tamahiko pun semakin dalam karena kecacatan pada tangannya. Nah, di sini membuat Tamahiko tidak bisa menghindari ketika sang ayah dengan sengaja menyingkirkannya. Kemudian ia pun ditempatkan di sebuah desa terpencil dan terisolasi agar tidak bisa mempermalukan keluarganya. Nah, di sini sih agak sedikit sedih guys untuk cerita anime romantis komedi ini. Nah, Tamahiko di sini semakin frustasi dengan keadaan dirinya saat itu. Namun takdir berpihak kepadanya. Tiba-tiba saja datang seorang gadis polos dan lincah di hadapan Tamahiko. Nah, di sini poinnya nih. Gadis tersebut mengaku-ngaku sebagai utusan ayah Tamahiko untuk menjadi tunangannya. Nah, di sini kehidupan Tamahiko pun yang tadinya suram perlahan kembali berwarna dan luka emosional yang ia alami berlangsung sembuh. Yang ketujuh, Ganbare Douki-chan. Nah, pastinya kalian udah pada nonton nih untuk anime yang ini. Mana mungkin kalian ketinggalan untuk anime-anime yang seperti ini. Nah, anime ini sih mengisahkan dua gadis yang saling memiliki ketertarikan terhadap senpainya. Nah, di sini kisahnya dimulai
ketika sang MC berada dalam satu kamar hotel dengan rekan kerjanya. Meskipun ia mencoba untuk tidak melakukan hal bodoh, namun matanya terus menatap stocking yang digunakan rekannya. Nah, Doi Ki-chan yang diam-diam memiliki perasaan untuknya dan mencoba untuk mengutarakannya harus membuatnya bekerja lebih keras karena saingannya. Nah, di sini mereka bersaing untuk mendapatkan kasih sayang senpainya, guys. Di sini sih untuk cowoknya sih sangat polos, guys. Nah, kalau di dunia nyata nggak tahu lah gimana tuh cowoknya, bisa nggak seperti itu. Yang terakhir atau yang ke-8, Sumatsu no Harem. Nah, anime ini menceritakan tentang suatu wabah yang harus dihadapi umat manusia. Nah, ceritanya dimulai pada tahun 2040, yaitu karakter Reito Misuhara menderita penyakit langka dan dimasukkan ke dalamnya. Nah, pada saat itu karakter Reito Misuhara menderita penyakit langka. Kemudian ia dimasukkan ke dalam tabung besar untuk menjadikan sebuah penelitian di laboratorium. Nah, 5 tahun kemudian Reito terbangun dan mengetahui bahwa ketika dia tertidur, dunia diserang oleh virus MK atau Man Killer yang menyebabkan kematian setiap laki-laki di planet itu, guys. Nah, dari sekian banyak yang terbunuh, sekitar 1 juta orang yang selamat dimasukkan ke dalam kristasis sebelum terinfeksi. Nah, yang mengejutkan di sini, Reito menjadi satu dari 5 laki-laki di Jepang yang entah bagaimana mampu mengembangkan kekebalan tubuhnya terhadap virus MK. Oleh sebab itu, dia pun dipaksa untuk mengembangkan bagian dalam program reproduksinya untuk guna memastikan kelangsungan hidup manusia. Nah, ketika Reito terbangun dari deep freeze, dia muncul ke dunia baru yang gila seks, di mana dia sendiri adalah sumber daya planet yang paling berharga. Nah, Reito dan 4 pejantan lainnya diberi kehidupan mewah dan satu misi sederhana, yaitu mengisi kembali dunia dengan menghamili sebanyak mungkin wanita, guys. Nah, yang diinginkan Reito bagaimanapun adalah menemukan Erisa kesayangannya yang hilang 3 tahun yang lalu. Nah, di sini kita akan melihat bisakah Reito menahan godaan dan menemukan cinta sejatinya. Nah, itu dia guys, 8 anime komedi ecchi yang terbaru pada fall 2021 ini, guys. Yang tentunya untuk kalian yang senang dengan anime genre ini cocok banget nih untuk kalian tonton. Semoga saja di list kali ini dapat menambahkan anime yang ingin kalian tonton serta menemani kebosanan kalian, guys. Tentunya sih untuk cerita list di atas memiliki alur cerita yang menarik dan lucu, guys. Bisalah membuat kalian terhibur. Nah, dan untuk kalian yang mempunyai rekomendasi anime lain yang bergenre di atas, bolehlah kalian lempar ke kolom komentar, guys, supaya teman-teman kalian yang belum tahu bisa menontonnya juga. Sebelum ke video kita akhiri, untuk kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu, guys. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime lainnya tentunya. Oke guys, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.